Halo teman-teman otomotif, jumpa lagi dengan saya Novan Patria. Ya, ini di video kali ini nih ceritanya mau betulin Jupiter MX. Ini kalau nyala ataupun digas itu suaranya itu kayak ada dengung, kalau enggak kayak suara tangisan gitu ya di dalam mesinnya gitu. Eh, ini selain ada suara dengung yang bikin kelihatan banget di bagian lampu, bagian lampunya itu kalau mesinnya nyala itu redup banget ya, kecuali kalau digas tambah terang tapi bunyinya makin keras kayak gitu. Itu mungkin buat pecinta Jupiter MX yang pemain-pemain lama itu mungkin udah nggak itu ya, nggak heran kalau penyakitnya Jupiter MX kayak gitu, karena bukan dari mesin melainkan dari ininya, dari sumber kelistrikan, yaitu spoolnya. Ini udah saya siapin nih ya, spoolnya spool baru. Jadi kalau motor ala-ala Jepang kayak gini itu kalau ganti spool, misalkan spoolnya kebakar, itu hanya ada dua pilihan, yaitu main jumper sambung atau di ganti, atau di itu ya. Kalau di jumper sambung itu biasanya banyak gagalnya juga, jadi nggak recommended. Jadi hanya dua pilihan, digulung ulang, atau di itu ya, ganti yang baru seperti itu, kayak punya saya itu belikan baru. Jadi ini pilihannya yaitu diganti yang baru. Tapi kalau yang mungkin itu ya budgetnya kepepet, mau diakalin main jumper disambung gitu ya enggak apa-apa sebetulnya. Tapi kalau jumper sambung gitu efeknya nggak bakal tahan lama, alias buat sementara saja, karena sebetulnya dia udah putus, kabelnya dipotong-potong terus disambung lagi kayak gitu. Bukan kabel ya, tapi kayak kuningan tembaganya gitu. Oke, sebelum video ini dilanjutkan, buat teman-teman mungkin yang baru hadir di video kali ini, silakan yang belum subscribe, silakan subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Kemudian jika video ini membantu teman-teman mungkin yang pengguna Jupiter MX kayak gini ya, penyakitnya sama, silakan tekan tombol jempol ke atasnya gini. Oke, langsung aja dieksekusi ini ya. Motornya dibongkar, untuk kunci-kuncinya udah siap semua. Kuncinya ini hanya kunci itu ya, kunci shock dan kunci L sama obeng kayak gitu. Ini kalau spool motor Jepangan memang harus ada dua pilihan, kecuali kalau motor kayak gini Vespa Eropa itu spoolnya bisa diganti satu persatu. Oke, langsung aja ya dieksekusi. Oke, ini untuk motornya udah ditrondolin ya, udah dibongkar-bongkar. Dan taunya taunya penyakit itu ada di spool itu apa sih Mas? Caranya gimana? Kok tahu itu spoolnya yang rusak? Padahal kan itu bunyinya kayak tangisan kayak gitu di dalam mesin. Ya ini ya bisa dibuktikan. Ini motor masih kondisi mati ya, kondisi mati. Tinggal saya nyalakan dulu biar nanti kedengeran suara tangisannya kecil. Ya mungkin kalau kemungkinan kalau di video ini nggak terlalu kedengeran karena kalah sama knalpotnya mungkin ya. Tapi kalau langsung didengarkan itu kedengeran banget. Nanti mungkin mic-nya bakal saya lebih dekatkan ke mesin biar lebih jelas ya. Oke, ini mesinnya udah nyala. Ini untuk soket ininya, soket spoolnya udah saya lepas. Jadi ini cara ngecek itu penyakitnya ada di spool gimana. Ini harusnya dilepas dulu. Kalau digas kayak gini masih bunyi, berarti itu memang spoolnya. Bunyinya itu kayak ada kayak itu ya, kayak suling gitu, kayak gitu. Nih ya, saya dekatkan ke mesinnya, mungkin semoga aja bisa lebih terdengar ya. Ya bunyinya ada ngung kayak gitu. Lah ini untuk cara ngeceknya, kalau memang spool itu caranya mainnya itu ini ya, kabelnya dilepas terus di jumper mainnya itu. Bentar saya ambil itunya dulu, tripod biar nggak
goyang-goyang kameranya. Jadi ini kan soket yang dari spool. Soket dari spool ini itu kan soketnya ada 3 kabel. Itu teman-teman tinggal ambil kabel kosong aja kayak gini, kayak punya saya kabel kosong. Kayak gini ya, kabel kosong. Nanti mainnya itu di jumper-jumper, jadi dari lubang soket satu ke lubang soket yang lainnya kayak gitu. Ini ya, dilihatin ya. Dan satu hal yang perlu diingat, kalau spool itu konslet, waktu di jumper kayak gitu, itu pasti keluar apinya. Tapi kalau normal itu nggak bakal keluar api, kayak gitu. Oke, ini setelah tadi udah saya jumper, suaranya hilang bro. Nggak ada bunyi ngiung-ngiung atau bunyi suling atau tangisan, itu nggak ada, atau dengung itu nggak ada. Ya, bisa didengarkan ya, bunyinya hilang, nggak ada bunyi sama sekali. Mungkin waktunya udah ini ya, waktunya memang harus ganti karena udah usianya udah lama. Ya ini langsung aja ya dieksekusi. Ini juga kalau dilepas lagi kayak gini, kabel yang di jumper itu bunyinya muncul lagi. Ya kedengeran ya. Kalau nggak terlalu denger, teman-teman bisa pakai headset ya buat bantuan ininya biar lebih detail. Oke, karena ini udah ketahuan penyakitnya, langsung aja ya dibongkar untuk spoolnya. Oke, ini untuk spoolnya udah terlepas atau kecopot ya. Ini ya udah tercopot, udah terlepas ya, terserah mau nyebutnya apa. Ya ini saya kasih tempat yang terang dulu. Ini ya untuk kondisinya. Emang kalau dilihat kayak gini sepintas nggak ada yang kebakar kayak gitu. Jadi emang kalau Jupiter MX penyakitnya itu di sini, apa namanya, dia walaupun terlihat kayak masih utuh nggak terbakar, tapi sebetulnya ini ya, kalau dilihat lebih dekat lagi ada tuh yang terbakar. Ini ya, kalau lebih dekat lagi yang terbakar, kelihatan sekali di bagiannya yang sini nih. Ini ya, nih mungkin saya lebih dekatkan lagi, saya fokuskan untuk kameranya. Nih ya, yang lainnya warnanya agak kekuningan, yang ini udah hitam, gosong habis total ya, ajur ya, tuh habis parah ya. Intinya kayak gitu. Untuk spoolnya udah bener-bener minta pensiun.
Ini tinggal dibersihkan, lepas dulu, dibongkar, dan tinggal ini ya, pemasangan spool yang baru. Ini nggak tahu nih ori atau enggak, tapi katanya sih ori. Mungkin yang tahu ini barang ori atau enggak bisa komen di bawah ya. Harganya sekitar 90 ribuan. Untuk dalemannya gini nih, sama tuh ya, dalemannya sama kayak gini. Cuma bedanya yang ini kayaknya bawaan motor, yang ini aftermarket, jadi nggak ada kode produksinya kayak gitu. Oke, biar nggak terlalu lama ini di itu aja ya, dibongkar ganti yang baru. Alhamdulillah ini ya, untuk akhirnya udah kebongkar. Emang maaf tadi nggak saya video total karena ini ya, drama banget ngelepas sepulnya aja harus pakai obeng getok. Jadi ini obengnya digetrok-getrok gitu buat ini ya, demi ngelepasin baut-baut kayak gini. Dan ternyata bautnya memang nggak pernah dilepas sama sekali dari 2009, kelihatan banget. Ini memang masih bawaan orinya semua ya. Ini kameranya saya fokusin dulu ya, ini ya, kelihatan kalau baut nggak pernah dilepas itu ujungnya gini, kayak ada jamurnya gitu, saking lamanya. Kemudian ini untuk spoolnya masih bawaan ori bro, masih ori. Ini ya, ada kode gitunya. Kalau yang aftermarket dia udah polos kayak gitu. Dan ini yang kosong, kalau mau lihat ada di bagian yang mana ya tadi ya, nah ini ini ya yang kosong itu di bagian ini, jalur output keluar kabelnya kosong total, habis. Ini kalau mau main jumper kayaknya nggak memungkinkan karena kosongnya juga lumayan banget, kena yang dari sini masuk ke sini, jadi ini kosong semua. Dua kumparan kosong. Harusnya kan kalau satu kumparan itu masih bisa di jumper, tapi kalau dua kumparan udah nggak ada harapan kayak gitu ya. Maupun di jumper itu bisa tapi nggak akan bertahan lama. Dan ini karena udah terlepas, tinggal dibersihin dulu, dicuci-cuci, habis itu dipasang lagi. Oke, langsung aja ya, ini saya cuci dulu.
Oke, akhirnya untuk perbaikan di sektor kelistrikan udah selesai. Jadi permasalahan bunyi dan lampu yang redup di Jupiter MX ini udah terpecahkan. Itu penyebabnya ada di spoolnya ya. Kalau kelistrikan pasti orang-orang taunya ini ya, di spool, larinya ke spool semua, pasti pikirannya ke spool kalau yang udah biasa main motor. Tapi kalau bunyi-bunyi kayak di mesinnya, ini uniknya kalau Jupiter MX, kalau spoolnya kena itu ada bunyi di dalam mesinnya. Jadi bunyinya itu kayak suling, suara suling kayak gitu, atau bunyi dengung kayak gitu ya. Itu penyebabnya ada di sini, ternyata nggak di mesinnya. Mesinnya ternyata masih normal, nggak ada masalah atau trouble sama sekali. Penyebabnya hanya sepele ya, spool kayak gitu aja. Tapi udah bikin pusing. Pusingnya itu kok kenapa mesinnya jadi bunyi, tapi kok lampunya redup, ya intinya kayak gitu. Oke, jadi ini spoolnya kalau motor Jepang kayak gitu, itu spoolnya cuma ada dua pilihan. Kalau spoolnya kebakar, hanya bisa digulung ulang atau mungkin dibelikan. Tapi biasanya kalau bengkel-bengkel, mekanik-mekanik itu bilangnya lebih bagus digulung saja, karena biasanya bilangnya kalau yang imitasi itu nggak jamin awet. Ya itu kata siapa, tergantung belinya mereknya yang bagus atau enggak kayak gitu ya, bukan fanatik ke merek ya. Intinya harga juga menentukan kualitas, intinya kayak gitu. Jadi kalau beli spool yang kayak gini itu harganya sekitaran ada yang di harga 70 ribuan sampai 90, bahkan ada yang sampai 160 kayak gitu ya. Intinya kalau yang budgetnya mepet, kalau saran saya belinya yang tengah-tengah, harga 80 90-an kayak gitu. Kalau beli yang di bawah itu dapatnya yang imitasi bro, kayak gitu ya. Dan kalau yang imitasi sama yang ori bedanya apa sih? Saya bukan tipe orang yang fanatik ke ori ya, jadi yang saya beli pun imitasi tapi yang cukup bagus, mereknya juga pakai merek Yamaha biasa. Maksudnya mengatasnamakan ori padahal itu merek KW kayak gitu ya. Taunya KW sama ori apa sih mas? Ya bedanya itu ya, kalau yang ori kabelnya dia lebih panjang kalau yang ori. Kalau yang imitasi kabelnya pendek. Itu yang paling utama, yang paling menonjol kelihatan. Nanti teman-teman mungkin bisa bedain sendiri saat mau dipasang. Soket arah ke kanannya kan, soketnya dari kiri ke kanan tuh, soketnya nanti mepet banget. Jadi intinya kependekan kabelnya buat yang imitasi. Kemudian kalau yang imitasi ini kan kalau beli spool kayak gini, itu kalau motor-motor Jepang ini ya, khusus Jupiter MX atau mungkin motor lain juga sama, itu di dalam spoolnya itu ada yang namanya pulser. Jadi ini pulsernya juga ada. Itu pulsernya yang terpasang, pulsernya tidak rata, alias terlalu menonjol, jadi kena yang namanya magnet di dalam sini kayak gitu ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau pasang spool imitasi tidak apa-apa, tapi untuk pulsernya saya saranin pakai yang bawaannya saja. Kalau enggak, otomatis nanti bunyi mesinnya jadi kasar karena ada gesekan sama pulsernya itu dari magnetnya. Takutnya magnetnya jadi kegores malah rusak, intinya gitu. Oke, karena ini udah terpasang, buat bukti bahwa ini motor udah nggak ada trouble, tak nyalain dulu ya motornya ya. Kontaknya udah on, tinggal di double starter. Lampu tak nyalain ya, lampunya. Tuh. Ya kondisi mesin idle harusnya gini, lampunya terang, nggak kayak sebelumnya. Itu kondisinya itu kalau yang udah ada bunyi suling di mesin itu pasti ininya lampunya udah redup kayak gitu. Ini ya kelihatan ya, tuh lampunya udah terang. Kemudian mesin juga udah halus, nggak ada bunyi-bunyi itu ya, nggak ada bunyi-bunyi suling atau bunyi-bunyi dengung, bisa didengarkan. Saya gas lagi.
Ya, nggak ada bunyi sama sekali ya, aman ya. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk videonya, untuk tutorialnya. Mungkin buat teman-teman pengguna Jupiter MX yang punya masalah sama, semoga videonya bisa terpecahkan. Ini ya, bisa memecahkan masalah di motornya teman-teman Jupiter MX-nya yang mungkin sama-sama bunyi dengung kayak gitu. Dan ini kalau ada bunyi dengung pasti ada yang namanya spoolnya itu kebakar. Kebakarnya itu nih kelihatan banget ya. Tak kasih fokus dulu. Ya ini hitam legam, hitamnya banget nih ya. Tuh di sini kosong. Tuh kayak gitu. Dan kalau mau ngelepas spoolnya ini cukup susah karena bautnya bukan pakai baut kunci pas atau kunci sok, atau ya intinya nggak pakai kunci yang kayak gitu, tapi ini pakainya kunci L bro. Ribet banget kalau pakai kunci L. Ya intinya kayak gitu ya. Oke, mungkin itu saja video kali ini dari saya. Jika videonya membantu, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe-nya. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan isikan kolom komentarnya. Silahkan berbagi pengalaman untuk yang pakai Jupiter MX. Kelemahannya apa aja, silahkan diisikan di kolom komentar. Saya Novan Patria, mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di next video. Dadah. Dadah, dadah.